Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar semua? Pasti sehat-sehat saja, karena Tuhan adalah Sang Penolong yang sejati, yang terus menjaga, menuntun dan menyertai, memberkati kita semua ada di perjalanan usbu yang baru. Dan semua kita akan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab, tetapi ada arah yang akan menjadi panduan bagi kita, supaya ketika ketong semua melakukan berbagai aktivitas, ketong sing salah arah, lewat kebenaran firman Tuhan, dari kitab Amsal pasal 24, ayat 27 sampai 29. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan memberlakukan kehendak-Mu dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Amin. Amsal 24 ayat 27 sampai 29. Bereskanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu bagimu di ladang. Kemudian barulah engkau mendirikan rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, dalam teks bacaan kita Amsal pasal 24 ayat 27 sampai 29, ada dua hal yang Salomo mengingatkan beta dan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana menyusung prioritas hidup dan bekerja keras dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, mari ketong menjaga hati dari keinginan membalas dendam dan memilih hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketong bersyukur kepada Tuhan karena ketong boleh memasuki minggu yang baru di usbu yang baru ini, dengan napas kehidupan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Menghadapi minggu yang baru atau usbu yang baru, seringkali beta dan Bapak Ibu dihadapkan pada dua tantangan besar. Bagaimana kita mengatur waktu dan pekerjaan, serta bagaimana kita merespon orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Maka di dalam firman Tuhan Amsal pasal 24 ayat 27 sampai 29 yang menjadi penuntun, menjadi arah bagi langkah perjalanan kehidupan kita. Di dalam ayat 27 ayat ini adalah prinsip emas tentang prioritas dan perencanaan. Bahwa kita semua sudah merencanakan apa yang harus ketong kerjakan, apa yang harus ketong lakukan di usbu yang baru. Sebagaimana Salomo mengajarkan bahwa jika seseorang ingin mendirikan sebuah rumah yang melambangkan masa depan keluarga, atau cita-cita ia tidak bisa melakukannya secara asal-asalan. Ia harus terlebih dahulu bekerja di luar, mengolah ladang dan mencari nafkah. Ini mau bilang, untuk mencapai sebuah tujuan hidup yang besar membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan perencanaan yang matang. Kita tidak boleh hanya berdiam diri saja, tunggu sesuatu jatuh dari langit. Itu tidak seperti itu, Ibu Bapak. Di awal usbu ini Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berdisiplin dalam pekerjaan, dalam peran dan tanggung jawab kita. Maka mari ketong memprioritaskan apa yang menjadi strategi dari hidup kita. Ketong mesti membuat perencanaan yang baik untuk pekerjaan, untuk studi maupun pelayanan kita.
dan kerjakanlah itu dengan tangan yang rajin. Jangan membangun masa depan di atas angan-angan yang kosong tanpa usaha dan hikmat. Dan ini yang Salomo inginkan kepada kita. Di ayat 28 sampai ayat yang ke-29, di mana diajarkan kepada setiap kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dunia mungkin mengajarkan prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi kalau dunia mengajarkan itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau orang menyakiti kita, orang melukai kita, berdoalah kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil alih, karena Tuhan yang punya hak membalas itu. Kenapa kita mengotori mulut kita? Kenapa kita mengotori tangan kita? Tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa. Maka di minggu yang baru ini, mari kita berkomitmen untuk menjaga hati kita tetap bersih. Menjauhkan semua hal dari pembalasan yang harus kita lakukan. Jangan mendendam. Tuhan sang mengizinkan ketong hidup dalam dendam. Tuhan menginginkan ketong untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Jika ada orang yang berbuat tidak adil atau menyakiti kita, mintalah hikmat Tuhan untuk bagaimana meresponinya dengan kasih dan pengampunan. Sebab Tuhan saja sudah melakukan kepada kita. Dia masih berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Hal itu menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita, menjadi gaya hidup kita. Ketika orang menyakiti, ketika orang membenci kita, kita harus memberikan pengampunan kepada mereka. Biarkan kasih karunia Tuhan yang memimpin setiap tindakan-tindakan kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana dari ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Ini menjadi pesan bagi kita di Usbu yang baru. Ada dua pesan yang beta mau bilang untuk Bapak Ibu. Yang pertama, mari ketong bekerjalah dengan giat dan penuh perencanaan. Apa yang ketong sudah rencanakan, mari ketong libatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan ikut ketong perencana sendiri. Tetapi ketong mesti mengikuti rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan atau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sebab Tuhan memberkati tangan yang rajin dan terencana, yang tekun, yang jujur, yang rendah hati dalam melakukan seluruh tanggung jawab kita di medan-medan pengabdian dan pelayanan kita. Lakukanlah segala tugas dan pekerjaan di minggu ini dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, katong hidup tidak boleh dendam. Hindarilah godaan untuk membalas kejahatan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan oleh karena itu marilah kita menjadi saksi Kristus yang membawa damai di tempat kerja, di sekolah maupun di tengah keluarga. Dan jadilah orang-orang yang bijak dalam melakukan segala sesuatu yang terbaik. Jadilah orang-orang yang bijak dalam merencanakan masa depan dan kuat dalam menjaga kekudusan hati. Sebab ketika kita memiliki rencana yang baik di dalam Tuhan dan menjaga kekudusan hati dan hidup bahkan bibir mulut kita, maka kita akan diberkati. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Ada banyak hal yang akan ketong hadapi di Usbu yang baru.
Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak senang dan tidak suka dengan kita. Tetapi ingat, ketong lakukannya dengan saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Biar orang yang suka, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi Tuhan tetap senang dan suka Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah bagian kita untuk Tuhan. Selanjutnya di usbu yang baru, Tuhan akan mengerjakan bagian kita. Bagian kita untuk kita melangkah memasuki perjalanan kehidupan kita. Sebab ketika Tuhan mengerjakan bagian Tuhan bagi kita, maka berkat Tuhan akan terus melimpah di dalam seluruh kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.